Shalom Generation. Bang ngomong apa bang? Coba. Nih kayak gini ya. Shalom Home for Generation. Nggak lu diam, sama aja. Coba kita berdua bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Shalom Home for Generation. Nah itu baru benar. Teman-teman gak nyangka banget ya. Berarti kita tuh udah 1 bulan lebih kita tuh nggak ibadah bareng, kita nggak fellowship bareng. Iya udah 7 minggu. Iya 7 minggu. Ah iya 7. Nah meskipun kita masih di rumah aja nih guys, tapi kita jadi punya banyak waktu yang bisa kita pakai juga untuk misalkan kita melakukan hobi-hobi kita bisa buat ngembangin talenta-talenta kita. Betul sekali. Bisa juga buat baca Alkitab, bisa juga buat memuji nyembah Tuhan, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakuin selama di rumah aja. Nah meskipun kita masih ibadah online, tapi teman-teman kita percaya kalau nggak ada yang bisa membatasi hadirat Tuhan. Betul itu. Nah teman-teman, buat tahu update-update lengkap dari Home for Generation bisa langsung follow Instagram kita @home4gen dan YouTube account kita bisa langsung di subscribe Home for Generation. Oke teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan dan menerima lawatan Tuhan. Dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pam pam padadadam pam padadadam pam padadadam. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara di online. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang dimanapun kita. Bergandengan zaman, tetap kasih, tetap satu hati, berdiam dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau di rumahmu, ku di rumahku, tiada yang dapat memisahkan kita. Walaupun kita di rumah aja, kita semua bangkit dan doa. Apaan le? Bangkit dan doa. Apaan Nen? Apaan? Bangkit dan doa. Apaan Ten? Apaan? Bangkit dan doa. Kita semua bangkit dan doa. Shalom Home for Generation. Puji Tuhan banget hari ini kita masih bisa ibadah walaupun secara online, tapi gue percaya hadirat Tuhan akan tetap kalian rasain. Amin. Amin. Ayo kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang
di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yuk tepuk tangan ya teman-teman. Come on. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. One, two, three, go. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yuk teman-teman, hari ini kita mau fokus, kita mau cari wajah Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita siapkan diri kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu
Mari sama-sama katakan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian, dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan segala pujian, dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Kami mengagunkan, naikkan pujian kami. Yesus, Yesus Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Yesus. Kaulah yang terima pujian kami Tuhan. Kaulah yang terima sembah kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Mari sama-sama katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari lebih lagi katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, kemuliaan hanya layak bagimu Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi katakan, ku sembah Yesus hidupku. Mari berikan tepuk tangan buatmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hai Home for Generation, lama banget gak ketemu kalian semua. Sekalipun kita cuma bisa ketemu via online kayak gini, tapi aku percaya Tuhan Yesus yang sama yang bersama-sama dengan aku, juga Tuhan Yesus yang sama yang sekarang ada bersama-sama dengan kalian di rumah kalian masing-masing. Amin. So, hari ini aku mau share sedikit apa yang Tuhan hari-hari ini ingetin ke aku. Dan kita tahu banget keadaan sekarang, kita semua harus lockdown, dimana sekolah jadi berhenti, semua harus pindah ke online. Aktivitas orang-orang yang kerja semuanya juga harus work from home. Bahkan yang tadi kita bisa pergi-pergi bebas sesuka kita bisa makan di mall, semuanya jadi nggak bisa, semua jadi stop. Kita harus lockdown di rumah masing-masing, dan rasanya itu nggak enak banget, aku tahu banget. Nah, tapi banyak banget dari kita waktu di lockdown ini kita jadi ngerasa bosen, kita jadi ngerasa stres, kita jadi ngerasa khawatir banget gimana ya kalau ini semua nggak akan berakhir gitu. Dan kapan ya ini semua akan berhenti? Kapan COVID-19 ini akan selesai? Semua mungkin punya pertanyaan-pertanyaan di kepala kita masing-masing. Nah, dan banyak banget orang-orang di situasi lockdown kayak gini jadi stres, overthinking, bahkan udah nggak lagi percaya sama Tuhan. Bahkan mempertanyakan sebenarnya Tuhan tuh berkuasa nggak sih dalam hidup kita? Sebenarnya Tuhan tuh mampu nggak sih bikin keadaan ini jadi normal lagi? Nah, aku mau share bahwa sekalipun kita di lockdown, we might be locked, but we are not down. Aku mau bagiin di sini di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Aku bacain ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Teman-teman, di sini kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal. Mungkin banyak banget teman-teman di rumah yang udah kehabisan akal. Duh, gue mau cari kerjaan apa lagi nih? Gue mau bisnis apa? Bahkan gue bisa lanjut sekolah nggak ya? Orang-orang tua banyak banget yang mungkin di PHK, bahkan kena dampak dari COVID ini gitu. Gimana masa depan gue? Iya, kita habis akal mungkin. Kita lagi mikir gimana caranya untuk bertahan hidup gitu. Tapi kita nggak putus asa. Kita dianiaya, mungkin kita dapat perlakuan-perlakuan yang nggak adil. Kita gak cuma tentang COVID ini, mungkin ada banyak banget hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang nggak adil rasanya. Tapi kita nggak ditinggalin sendirian.
kami dihempaskan namun kita nggak binasa. Teman-teman, we are locked, yes we are locked, tapi we are not down. Dan aku mau bagiin bahwa ada banyak banget situasi-situasi yang rasanya tuh nggak ada pengharapan lagi. Tapi kalau bersama dengan Tuhan Yesus, kalau kita tahu siapa yang berjalan bersama kita di hari esok, sekalipun kita nggak lihat hari esok akan kayak gimana, tapi kalau kita tahu kita bersama siapa di hari esok, kita pasti akan nggak down. Kita nggak akan ngerasa stres, kita nggak akan ngerasa putus pengharapan, karena kita tahu Tuhan Yesus berjalan bersama kita. Nah, aku banyak banget dapat sharing-sharing dari beberapa orang bahwa ada yang jadi putus pengharapan, gak on fire, jadi kayak meragukan Tuhan. Dan aku mau bilang di sini bahwa teman-teman mungkin ada yang lagi down di rumah, ada yang lagi udah nggak tahu mau ngapain, ada yang udah bingung caranya gimana bisa dapetin greget lagi untuk dalam penyembahan, atau bahkan waktu baca Alkitab juga udah nggak greget-greget amat, udah mulai nggak percaya. Gimana caranya supaya nggak down? Mau bagiin 3 hal di sini. Yang pertama adalah, percaya nggak sih teman-teman kalau situasi yang terjadi sekarang itu nggak pernah ada yang kebetulan. Bicara lock itu artinya kayak pintu kekunci. Kalian pernah nggak sih ngerasain kalian kekunci di satu gudang atau mungkin tempat yang gelap di mana orang-orang tuh nggak ada yang tahu keberadaan kalian? Pasti respon pertama kita kayak panik, gimana cara cari pertolongan untuk supaya kita bisa keluar dari tempat itu, bener nggak? Nah, tapi kadang-kadang Tuhan tuh bikin situasi seperti ini, itu tuh bukan kadang-kadang lagi, semua situasi yang terjadi dalam kehidupan kita itu tuh nggak pernah ada yang kebetulan. Kalau aja kita mau bertanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan izinkan situasi ini? Apa yang mau Tuhan kita belajar dalam situasi ini? Apa sih yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Dan yang pertama yang mau aku bagiin, gimana caranya supaya nggak down adalah tenang. Karena waktu kita tenang, waktu kita nggak panik, kita bisa berdoa, kita bisa reflect, sebenarnya Tuhan mau apa ya dalam hidup gue? Kenapa ya Tuhan izinkan situasi ini terjadi? Gak mungkin nggak ada reasonnya, nggak mungkin nggak ada purpose-nya. Semuanya pasti ada maksudnya Tuhan untuk supaya kita jadi lebih baik lagi, supaya kita belajar sesuatu. Nah, yang kedua, trust God no matter what happen. Kata-kata trust atau kata-kata percaya ini gampang banget diomongin, tapi susah banget untuk dilakuin. Kita bisa ngomong kita percaya sama Tuhan, kita bisa nyanyi penyembahan, kita bisa bilang aku percaya sama Tuhan, tapi kenyataannya cuma kita doang yang tahu sebenarnya kita lagi percaya sama Tuhan atau enggak. Dan dari setiap kejadian yang ada, dari setiap hal-hal yang terjadi yang mungkin bikin kita down, bikin kita stres, sedikit mikir aja, sedikit kita udah mempertanyakan, bisa nggak ya kita melanjutkan hidup, bisa nggak ya ini semua berakhir, itu sebenarnya kita lagi nggak percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan itu adalah apapun yang terjadi ke depan nanti, kita tahu itu semua mendatangkan kebaikan, dan Tuhan tuh udah handle semuanya, take over semuanya. Nah, aku ingat ceritanya Daud waktu dia mau dilemparin batu. Itu kan situasi yang gak enak banget ya. Kayak kalian bayangin aja momen dimana Daud tuh mau dilemparin batu. Tapi kalau kalian ingat, responnya adalah Daud menguatkan kepercayaannya lagi sama Tuhan. Gue tahu mungkin hari-hari ini gak gampang buat kalian. Gue tahu mungkin hari-hari ini sulit dan kayak rasanya tuh kayak gak ada pintu yang terbuka. Rasanya tuh kayak kelok semuanya. Tapi ingat lagi deh kebaikannya Tuhan, ingat lagi deh, bahkan dalemin lagi deh, bahkan kenalin lagi Tuhan, bahkan ketemuin lagi Tuhan, sampai kita semua bisa ngerasain kasihnya Tuhan, sampai kita bisa ngerti betul kuasanya Tuhan, kebesarannya Tuhan dalam hidup kita. Dan percaya lagi, kalau kita mulai ragu, percaya lagi, kalau kita mulai ragu, percaya lagi. Nah, yang ketiga, yang terakhir, aku mau share waktu kita kelok, gimana caranya supaya nggak down adalah ingat respon kita ke Tuhan, ingat respon kita sama sesama kita. Ada cerita tentang Saulus dan Silas waktu mereka tuh di penjara. Aku suka banget cerita ini, dimana Saulus dan Silas itu mereka semua lagi di penjara, sama kayak kita lagi di lockdown, gak bisa kemana-mana. Bahkan rasanya kayak gak adil banget, kenapa gue masih di penjara gitu ya. Tapi kalau kalian lihat responnya
Saulus sama Silas di tengah-tengah malam, in the midst of the night, mereka memuji dan menyembah Tuhan sampai orang-orang tawanan itu mendengarkan puji-pujiannya mereka. Nah, di situasi kayak gini ada banyak banget respon kita guys. Ada banyak banget respon yang bisa kita hasilkan. Ada banyak banget respon yang bisa kita keluarkan dalam tindakan kita gitu. Kita bisa ngomel, kita bisa komplain, bisa nyalain orang lain. Tapi lihat ceritanya Saulus dan Silas, mereka responnya adalah mereka menyembah Tuhan. Mereka justru malah lebih cari Tuhan. Mereka justru lebih mengandalkan Tuhan. Nah, di situasi dimana rasanya pintunya kekunci, rasanya tuh kayak kelok, mudah banget untuk down. Tapi ingat, waktu kita down, sebenarnya kita lagi mengizinkan iblis untuk bikin kita makin jauh dari Tuhan. Semakin kita down, semakin kita nggak akan bisa ngelihat Tuhan tuh mau apa dalam hidup kita. Semakin kita down, kita akan dibuat seolah-olah kayaknya emang kayak gitu keadaannya. Emang ya lo emang harusnya kekunci, emang nggak ada jalan lagi. Tapi kalau kita mau bangkit, kita mau kembali lagi berdoa, kita mau lagi paksa diri kita untuk mendekat sama Tuhan, kita bakal bisa ngelihat semuanya lebih jelas. Teman-teman, we are locked. Yes, we are locked, tapi we are not down. Oke? Semangat buat teman-teman semua di rumah. Ayo sama-sama bangkit, ayo sama-sama doa lagi, ayo sama-sama muji dan nyembah Tuhan dimanapun kalian berada. Gak ada yang bisa membatasi hadirat Tuhan, gak ada yang bisa membatasi hubungan kita sama Tuhan. Amin. So, see you on the next video. God bless you.